Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 14 Februari 2021 dalam pekan biasa yang ke-6 bersama saya Pastor Marcel Lorotandung. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau mencintai semua orang, terlebih lagi mereka yang sakit atau menderita. Semoga cinta kasih-Mu yang begitu besar dan dalam menjadi inspirasi bagi kami untuk senantiasa belajar dari belas kasihan dan kerahiman-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Sekali peristiwa seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat insani yang dikasihi Tuhan, hari ini tanggal 14 Februari 2021, oleh banyak orang atau khalayak ramai dijadikan sebagai hari kasih sayang sedunia. Berkenaan dengan itu, melalui Injil hari ini kita mau belajar tentang kasih yang tulus, kasih yang besar dan mendalam dari model atau cara sikap yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui kisah Injil hari ini. Diceritakan dalam Injil hari ini bahwa seorang yang berpenyakit kusta datang kepada Yesus memohon belas kasihannya. Rupanya orang kusta ini sudah mendengar banyak tentang Yesus yang mempunyai kuasa dalam perkataan dan tindakan, sehingga ia tidak malu dan tidak segan. Ia datang kepada Yesus memohon belas kasihannya dengan penuh kepasrahan dan kerendahan hati, mengatakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Lalu reaksi Yesus diceritakan dalam kitab suci ini atau dalam Injil ini dikatakan sangat positif. Karena Yesus itu datang kepadanya, berdialog, berbicara, bahkan tidak segan menyentuh orang itu dan mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus tidak langsung menyembuhkan orang ini? Hanya mengatakan, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan mengapa dia mesti mendekati orang kusta ini? Bukankah orang kusta ini sangat berbahaya karena penyakitnya menular? Ya, tentu ada alasan sampai kitab suci menceritakan hal demikian. Dikatakan pada zaman Yesus, orang yang berpenyakit kusta dianggap orang yang terkutuk, orang yang berdosa. Karena itu mereka yang berpenyakit kusta harus dijauhkan dari masyarakat, ditempatkan atau dilokalisir dalam satu tempat yang khusus, dijauhi dari masyarakat, jauh dari masyarakat, supaya kedosaannya jangan menodai atau jangan membuat orang lain ikut berdosa, dan juga supaya penyakitnya yang kusta ini jangan menular kepada orang sehat. Nah, sikap ini atau situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi orang kusta. Mereka sudah menderita karena sakit kusta, kini diperlakukan lagi
tidak seperti manusia, dijauhi dari masyarakat dan dicap sebagai orang terkutuk, orang berdosa, maka mereka mengalami penderitaan yang sangat berat. Derita lahiriah, derita psikis karena dicap sebagai pendosa, dan juga derita batin karena dijauhi oleh keluarga dan masyarakat. Nah, karena itu Yesus datang menyentuh, berbicara, dan mendekati orang itu. Sebenarnya Yesus bisa dari jauh menyembuhkan orang ini dengan berkata, "Sembuhlah engkau." Tetapi dengan mendekati orang ini, berdialog dan menyentuh orang ini, Yesus mau menyampaikan pesan yang sangat dalam untuk kita, bahwa orang sakit, terutama orang kusta ini, selayaknya diperlakukan sebagai manusia. Mereka tidak pantas dijauhi, mereka tidak pantas ditinggalkan, mereka butuh diterima, mereka butuh dikasihi. Karena itu Yesus menunjukkan belas kasihannya yang mendalam, mau menunjukkan betapa Tuhan mencintai orang sakit dan orang kusta sekalipun. Dan orang-orang sakit, orang kusta juga berharga di mata Tuhan. Nah, saudara-saudari, kita bisa belajar dari Injil ini dua sikap yang perlu kita renungkan. Pertama, dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa siapapun itu kita harus bisa menerima mereka, bahkan merangkul dan mencintai mereka, terutama mereka yang sakit dan menderita. Yang kedua, kita belajar dari orang sakit kusta ini, bahwa walaupun kita sakit, menderita, kurang beruntung, kita mesti datang di hadirat Tuhan dengan sikap rendah hati, dengan penuh kepasrahan secara total, tidak malu untuk berdoa dan memohon belas kasihannya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku, sehingga Tuhan boleh bertindak, memulihkan, menguatkan, bahkan memberikan kedamaian, sukacita, dan keselamatan kepada kita. Itulah yang bisa kita pelajari. Semoga kita semakin penuh kasih, semakin bijaksana, dan penuh iman dalam hidup ini. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau menunjukkan teladan yang luar biasa dengan mencintai semua orang, terlebih lagi orang yang menderita sakit dan kusta. Semoga kami tidak menjauhi mereka, tapi juga merangkul dan mencintai sesama kami yang menderita sakit apapun juga. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah melalui channel Insani. Semoga saudara-saudariku bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.